Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah bisa bertemu lagi sama saya. Gitu. Bosan nggak sih? Semoga nggak bosan ya. Oh ya, alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya lah kita bisa dipertemukan kembali gitu. Walaupun sekarang kita nggak secara langsung ya face to face, tapi sekarang melalui media channel YouTube. Nah, kemudian salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita kepada zaman yang terang benderang sampai saat ini. Nah, alhamdulillah juga kita bisa merasakan ya yang namanya sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, semoga segala amal perbuatan kita, kegiatan-kegiatan kita gitu, semua diterima sama Allah dan dilipat gandakan segala ibadahnya. Amin. Oh ya, sekarang seperti biasa hari Jumat gitu, kita setiap hari Jumat kita mengadakan kajian-kajian, diskusi-diskusi ringan lah untuk menambah intelektual teman-teman, membuka cakrawala teman-teman gitu loh. Nah, cuma bedanya sekarang kita melalui virtual channel YouTube gitu. Nah, seperti biasa pemantik kita saat ini yaitu Kanda Farhan gitu, yang akan membawakan mengenai bener nggak sih HM itu teroris gitu, percaya gitu. Nah, untuk mengurangi rasa penasaran teman-teman, mungkin langsung aja ya disampaikan oleh Kanda Farhan. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in warahmatullahi. Pertama, saya panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, semoga semua dalam keadaan sehat dan bersemangat, dilancarkan aktivitas ibadah puasa, diberikan kemudahan dalam urusan dan juga dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman semua, ya pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu dan kesempatan ya untuk sedikit membagikan apa yang saya ketahui. Dan ini nanti ya sesuai dengan judulnya ya, HMI teroris percaya. Nanti ini akan sangat memiliki keterkaitan erat dengan tentunya dengan ideologi, dan ini akan menyasar ke dasar-dasar kepercayaan di NDP ya, nilai-nilai dasar perjuangan bab 1. Nah, jadi ini nanti akan memiliki keterkaitan erat di situ. Nah, nanti juga kita akan mengetahui bagaimana stigma teroris dan kata-kata teroris yang sudah tersebar di beberapa masyarakat, di beberapa elemen ya masyarakat ya, dan ini juga sebenarnya ada sedikit pembelokan makna sebenarnya. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih ya, baik kepada moderator, panitia, kemudian teman-teman semua yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini. Dan juga kalau memang ada pertanyaan nanti silakan dituliskan di kolom komentar via kanal YouTube. Nanti akan direspon oleh panitia juga ya, ataupun nanti saya pun akan berusaha merespon ataupun akan terjadi diskusi. Baik, oke. Santai aja, relax, kita tidak akan begitu tegang sekali, dan ini kemudian teman-teman semua silakan jika ingin merespon ataupun menanggapi. Baik, HMI teroris percaya, oke, itu ada 3 kumpulan kata ya, HMI teroris percaya. Nah, ada ini beberapa 3 kata ini ketika digabungkan sangat menarik ya. Jadi HMI dikaitkan dengan teroris, kemudian dipertanyakan apakah itu benar gitu. Dan ini nanti juga akan memiliki keterhubungan dengan keyakinan kita sebagai seorang Muslim dan kemudian juga sebagai kader ya, kader HMI dengan nilai-nilai keislamannya maupun keindonesiaannya. Baik, kita next.
Oke, kita pahami dulu makna terorisme. Sebenarnya terorisme ini berasal dari bahasa Prancis ya. Nah, yaitu lauter. Nah, itu jadi muncul ketika peristiwa revolusi Perancis di tahun 1789 sampai 1799, hampir 10 tahun ya. Kemudian ini sebenarnya penyebabnya ini kata ini muncul yaitu ketika pemerintahan Perancis banyak melakukan pembantaian massal dan juga mengakibatkan korban jiwa. Itu yang beredar, beberapa sumber mengatakan 18.000 hingga 14.000 orang meninggal. Nah, itu pembantaian itu menggunakan alat gilotin ini. Nah, gilotin yang sudah tertera di gambar yang di layar ataupun perangkat teman-teman semua. Jadi banyak pembunuhan atau pembunuhan massal ini menggunakan ini, salah satunya Raja Louis ke-16 ya. Salah satu raja Perancis, dan Raja Louis ke-16 ini merupakan raja terakhir sebelum terjadinya revolusi Perancis. Nah, jadi peristiwa ini akhirnya memunculkan narasi ataupun redaksi terorisme. Jadi kegiatan ataupun sikap dan perbuatan yang mengakibatkan pembantaian massal. Dan juga ini mengakibatkan korban jiwa ya. Dan ini sebenarnya terorisme kalau diartikan itu bisa berupa kekerasan, ancaman, kemudian juga ini ditunjukkan secara acak ya. Jadi tidak menargetkan orang personal tertentu, dan itu memang dengan maksud dan tujuan yang telah terencana, dan ini mengakibatkan kematian, ketakutan, dan hal-hal yang mengakibatkan kerugian lain-lainnya ya. Jadi itu banyak mengakibatkan juga banyak korban jiwa, dan ini acak ya, tidak memandang harus si A, si B, si C. Nah, itu bisa dikatakan sebuah terorisme. Nah, itu. Baik, kita lanjut. Nah, itu untuk pelaku terorisme atau teroris ya. Nah, ini orang-orangnya ini bisa dikatakan sekelompok orang ataupun individu tertentu yang melakukan tindak kekerasan dengan maksud memaksakan kehendak ataupun tujuannya kepada pihak yang dia anggap sebagai lawan atau tidak sepemahaman dengan dirinya. Dan ini memang tindakan kekerasan ini sudah bersikap mengancam secara baik secara fisik ataupun bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sikap terorisme. Jadi kemudian juga kelompok ini biasanya yang melakukan tindakan terorisme ini bisa dimulai dari kelompok minoritas atau juga kelompok marginal yang kemudian mereka terdiskriminasi ataupun tatanan pergaulannya yang kurang dianggap kehadirannya gitu. Kemudian juga ataupun orang-orang yang sekiranya punya kekuatan, punya kekuasaan, nah itu mereka juga tidak menutup kemungkinan bisa melakukan aksi terorisme. Jadi terorisme ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun ya, dan tanpa memandang kelas apapun, dan itu bisa dilaksanakan ataupun diperbuat dan tanpa ada klaster ataupun penujuan tertentu pada kelas apapun. Jadi siapapun bisa melaksanakan terorisme, hingga pemerintahan pun bisa melaksanakan itu. Nah, ini dengan maksud iya diskriminasi ya, kemudian juga berusaha mengganggu dan kemudian menciptakan ketidaknyamanan kepada kelompok minoritas. Dan ini salah satunya banyak yang kita lihat ya sebenarnya, itu di Palestina bagaimana para tentara Israel itu sebenarnya sudah bisa dikatakan terorisme ya, karena mereka ya mengakibatkan menggunakan kekerasan dalam artian mereka menciptakan ketidaknyamanan, kemudian ancaman, dan itu hingga mengakibatkan korban jiwa seperti di Myanmar dan berbagai macam negara lainnya, mungkin di Indonesia salah satunya. Nah, jadi sebenarnya stigma-stigma ataupun pandangan paradigma mengenai terorisme ini identik dengan salah satu kelompok atau identitas tertentu, itu sebenarnya penyempitan makna ya, dan itu sebenarnya salah satu propaganda tertentu ya. Sebenarnya kalau diartikan secara luas dan kita melihat secara histori bagaimana makna terorisme itu diciptakan, salah satunya diakibatkan oleh ada peran pemerintah di situ. Jadi seiring berjalannya waktu akhirnya makna terorisme ini semakin disempitkan dan dikerucutkan kepada kelompok dan entitas tertentu. Sebenarnya kalau kita lihat ternyata itu ada histori panjang ya kenapa akhirnya lahirlah sebuah kata terorisme. Oke, kita lanjut. Nah, untuk kategori peristiwa terorisme,
Nah, tadi sudah saya sampaikan ya, ini menurut ini ada 2 pembagian menurut Richard Quinn, yaitu ada 2 kategori peristiwa terorisme. Itu pertama itu crime of domination or representation. Nah, jadi ini dilakukan oleh kapitalis atau pemilik kekuasaan, penampung kekuasaan. Nah, untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi ya, terorisme tadi ya, membuat kerusakan, kemudian ancaman, dan kemudian itu mengakibatkan korban jiwa. Ini bisa dikategorikan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua itu crimes of accommodation atau crimes of residence rebellion. Nah, jadi mereka ini kelas pekerja tadi ya, atau kelas bawahan yang kemudian juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan ataupun sebuah tindakan terorisme. Nah, jadi tadi ya, tidak memandang kelas ya, siapapun punya kemungkinan, punya probabilitas, punya bisa saja melakukan tindakan-tindakan terorisme. Jadi tadi ya sudah saya sampaikan sejarah singkat mengenai terorisme itu ketika di abad 18 sudah lahir sebuah tindakan dari pemerintah itu sebenarnya, tapi sebelum itu sebenarnya kegiatan ataupun tindakan lahirnya terorisme ini, sebuah kata terorisme ini sebenarnya sudah banyak terjadi ya, pembunuhan massal, kemudian pembantaian dan lain-lain. Nah, jadi yang beredar mengenai stigma terorisme itu bahwasanya melihat makna terorisme sebelumnya, maka kita harus lebih objektif ya, melihat bahwasanya pemaknaan terorisme itu sebenarnya tidak hanya memandang suatu kelompok atau entitas tertentu ya. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan bahwasanya siapapun berpeluang untuk melakukan tindakan terorisme, sampai pun pemerintah yang sebenarnya harus mengayomi, mengajak, dan juga merangkul masyarakat. Kemudian salah satu ya beberapa paradigma yang muncul tadi saya katakan, yaitu salah satu agama yang terlibat terorisme ialah Islam. Nah, jadi banyak akhirnya propaganda-propaganda tertentu mengklasterkan ataupun menstigmakan Islam ini sangat erat kaitannya dengan terorisme. Padahal kalau kita lihat tadi di awal, makna terorisme itu diartikan sebuah tindakan perbuatan ya, kekerasan ataupun ancaman kepada siapapun, dan ini tidak memandang entitas ataupun kelompok tertentu. Dan sekarang banyak melahirkan bahwasanya Islam yang sangat erat dengan kaitannya terorisme. Nah, dan ini mungkin salah satunya lahir ketika dulu ya ada peristiwa di Amerika Serikat, sebagaimana terjadinya peristiwa penabrakan gedung oleh pesawat. Nah, itu menjadi cikal bakal banyaknya propaganda-propaganda terorisme, dan itu akhirnya tersematkan khususnya di Islam ya. Oke, kita lanjut. Nah, mengenai itu akhirnya sebenarnya kalau kita lihat dari pandangan Islam, itu sebenarnya saat mengecam ya tindakan terorisme, dan ini sebenarnya sudah dicatatkan ataupun dituliskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 32 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nas jami'an al-ayat. Nah, artinya oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Nah, pada surat Al-Maidah ini bahwasanya pandangan Islam dengan orang-orang yang membunuh individu orang lain yang sebenarnya itu tidak memiliki salah, dan itu sebenarnya sudah dianggap telah membunuh semua manusia ya. Jadi kalau kita mengerucutkan ke dalam paradigma Islam, sebenarnya dosanya sangat tinggi ya, dan sangat besar gitu. Nah, kita balik, apakah HMI adalah teroris? Nah, beberapa aksi terorisme itu terjadi karena cara pandang dan ideologi yang ditanamkan bagi individu itu sebenarnya sudah berseberangan ya dari fitrahnya atau dari sisi kebenarannya. Jadi banyak sekali biasanya itu diberikan pandangan-pandangan ideologi yang sekiranya memang banyak tidak memandang sisi kemanusiaannya. Jadi itu banyak melenceng dari fitrahnya. Dan kemudian juga fitrah ini kan memang dikenal sebagai keadaan suci dan bersih ya. Dan fitrah ini kan memang asal usul katanya kan memang dari bahasa Arab fator yafturu ya.
Jadi itu suci, bersih, tidak memiliki dosa dan tidak ada keterikatan atas apapun, maksudnya atas dosa apapun, atas perbuatan masa lalunya. Dan itu memang tercipta, diberikan dan dianugerahkan kepada manusia. Jadi setiap individu memiliki sikap fitrah ya, punya dan pernah melalui keadaan fitrah. Nah, kemudian keadaan itu tercipta atas kepercayaan yang dimiliki dan mendasari kebutuhan manusia. Dan kepercayaan yang diyakini itu melahirkan nilai-nilai yang bukan sebuah tradisi. Jadi ya karena sudah diberikan paradigma pemahaman-pemahaman yang sedikit melenceng dari fitrahnya khususnya, itu akhirnya menimbulkan tradisi-tradisi dan pemahaman. Nah, bila dikaitkan dengan HMI sebagai organisasi himpunan mahasiswa Islam yang ya tadi ya, kalau di tujuan HMI sendiri kan terbinanya insan akademis, pencipta pengabdian yang beratas Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya sudah jelas ya bahwa sebenarnya tujuan HMI sendiri tidak ada memiliki keterkaitan dengan terorisme dan juga aksi teroris. Dan justru di HMI sendiri kita diminta untuk mulai berpikir dan merenung serta menggunakan akal kita ya. Bahwasanya banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi itu didasari dan sebenarnya ada asal muasal dan latar belakangnya. Nah, salah satunya seperti penciptaan manusia ya. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya tergabung dalam jaringan-jaringan teroris itu sebenarnya mereka tidak menggunakan anugerah, salah satunya itu pola pikir ya yang diberikan untuk benar-benar memanfaatkan. Nah, jadi dan keadaan itu sebenarnya sudah melenceng dari fitrah manusia. Nah, kalau kita kerucutkan ke dalam dasar-dasar kepercayaan, bahwasanya setiap manusia itu dilahirkan secara fitrah dan kemudian dia ini sebenarnya seiring berkembangnya waktu, kemudian berinteraksi dengan lingkungan sekitar, nah dia ini akan membuat dan menciptakan sebuah values ataupun nilai-nilai tertentu. Dan nilai-nilai ini akan melahirkan juga dan membuahkan sebuah tradisi. Nah, tradisi ini terkadang yang membuat mengkotak-kotakan sebuah nilai tertentu, padahal sedangkan nilai atau values itu kan berkembang. Dan itu memang akan mengikuti perkembangan zaman ya, kerelevansian dari sebuah nilai-nilai atau enggak values itu. Jadi tradisi ini yang akhirnya menyempitkan atau mengkotakkan values itu. Dan akhirnya berbagai macam peristiwa, kejadian, dan fenomena di masyarakat terjadi karena masih mengagungkan ataupun menggunakan tradisi dalam artian memandang, tidak memegang nilai-nilai ataupun latar belakang sebuah values dari tradisi itu. Nah, jadi akhirnya banyak yang tidak ini ya, tidak bisa menerima perkembangan zaman dan akhirnya tertinggal, baik itu dari ilmu pengetahuan dan lain-lain. Dan akhirnya kita pun ya banyak ketertinggalan dengan era saat ini ya, baik itu dari sisi keilmuan, kemudian bagaimana perkembangan zaman, teknologi dan lain-lain. Maka dari itu sebenarnya mengakar bahwasanya tradisi itu, nilai-nilai baru itu sebenarnya relevan ya dengan kebenaran yang hakiki. Itu pun akhirnya ditolak karena tradisi ini sudah mengkotak-kotakan pemahaman-pemahaman tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu. Nah, oleh sebab itu sebenarnya harus kita pahami bahwasanya nilai-nilai itu selalu berkembang. Nah, baik kalau kita pahami juga bahwasanya dalam agama Islam ya, ataupun dalam Islam sendiri mengenai kepercayaan itu sebenarnya ada kalimat menarik. Bukan menarik ya, memang ini sebenarnya bahkan menjadi standar bagi setiap individu yang akan menjadi seorang muslim. Nah, itu ada kalimat syahadat ya, la ilaha illallah. Jadi coba kita bedah kata la ilaha illallah ini, nanti satu persatu beberapa kata ada la ilaha. Nah, la ini kalau kita masukkan ke dalam keilmu nahwu, la ini kan maksudnya harfun nafyin ya. Harfun nafyin itu kayak penekanan, pelarangan itu ataupun peniadaan. Jadi harfun nafi, la ini sebenarnya kayak la jangan, nggak boleh ataupun tidak ada sama sekali. Jadi itu memang mutlak, la ini memang ketidakadaannya sama sekali tidak ada lagi gitu. Memang sudah tidak ada lagi la ini kalau diartikan. Beda lagi dengan la dan lam. Nah, dalam nahwu sendiri itu kan diartikan sebagai, dikategorikan sebagai harfun nafin ya, la ilaha. Nah, la ilaha ini kemudian
itu meniadakan ilah ini lebih ke Tuhan maksudnya. Jadi paradigma mengenai ya penanaman kata tiada Tuhan ini sebenarnya Islam pun sebenarnya dari kalimat syahadat itu sudah menanamkan bahwasanya tiada Tuhan sebenarnya. Nah, tapi tidak ada Tuhan ini belum sempurna nih kalimat la ilaha ini. La ilaha ini nanti ada kalimat la ilaha illallah. Nah, ilah ini kan artinya kecuali ya. Nah, kecuali Allah. Jadi tiada Tuhan selain Allah. Jadi memang sebenarnya tidak ada Tuhan. Jadi semuanya itu kepercayaan-kepercayaan yang telah tertanam, kemudian ideologi-ideologi dan akhirnya sampai melahirkan sikap-sikap teroris yang akhirnya juga menanamkan bahwasanya Islam itu berperan sebagai beberapa embel-embel itu jihad ya. Itu sebenarnya pemaknaannya terlalu sempit ya. Dan kemudian juga tidak ada Tuhan itu sebenarnya menyediakan bentuk kepercayaan apapun la ilaha ini. Jadi kepercayaan apapun atas sesuatu, kepercayaan apapun atas baik itu benda atau keyakinan tertentu sebenarnya sudah tidak adakan gitu. Kemudian ada muncul la ilaha illallah, kecuali Allah, selain Allah. Dan kemudian bahwasanya memang tidak ada yang bisa kita percaya di atas apapun di muka bumi ini selagi masih memiliki kesempatan dalam kehidupan kecuali Allah. Nah, jadi dikecualikan, diberikan bahwasanya nih kalau kamu memiliki kepercayaan, kamu sebenarnya tidak ada memiliki kepercayaan kecuali kepada Allah. Nah, ini maksudnya membebaskan manusia dari keterikatan. Namun ingat bahwasanya ternyata kebebasan itu sebenarnya tidak ada, karena kebebasan yang hakiki itu ya kebebasan yang terkoordinir ataupun kebebasan yang terintegrasi, yang teratur ya. Jadi sebenarnya kalau manusia diberikan kebebasan yang memaknai sebuah kebebasan yang sebenarnya, justru manusia ya tidak ada bedanya dengan seekor binatang ya. Jadi dan binatang pun sebenarnya juga tidak memiliki kebebasan ya, dalam artian semua dalam kehidupan kita sudah diatur ritmenya masing-masing. Nah, kemudian akhirnya dari kepercayaan-kepercayaan itu kemudian akhirnya ditanamkan bahwasanya Allah lah yang bisa kita percaya. Tidak ada kepercayaan yang pantas kita sandarkan kepada Allah. Jadi sudah jelas bahwasanya pemaknaan la ilaha illallah ini sebenarnya tidak ada bisa kita kecualikan ya kepercayaan apapun kecuali kepada Allah. Dan kemudian pemaknaan itu kita dekatkan kepada Tuhan ya, sebagai kita maknai Tuhan yang Maha Esa ini kepada Allah. Kemudian pengenalan Tuhan pun sebenarnya bagi manusia itu sebuah proses perjalanan panjang ya. Akhirnya bagaimana manusia ini mengenal Tuhan yang tempat ya biasa mereka tempat bersandar. Dan kalau kita lihat banyak ya kepercayaan di dunia ini mengenai Tuhan, dan mereka memiliki kepercayaan atas Tuhan yang masing-masing. Nah, jadi Tuhan-Tuhan ini memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak nih. Nah, Tuhan mana nih yang benar kan jadi pertanyaannya jadi itu. Jadi sebenarnya Tuhan-Tuhan yang muncul itu siapapun bisa jadi ini ya. Jadi ketika kita sudah memiliki keterikatan atas sesuatu dan sebenarnya kita kayak bahasanya sudah mensandarkan diri kita atas itu, sebenarnya sudah secara tidak langsung kita sudah menuhankan itu. Entah itu berupa barang, orang ataupun apapun ya, dan itu sebenarnya lebih disandarkan kepada Tuhan kecil, atau kalau kita tuliskan dalam narasi itu T-nya itu T-nya T kecil, bukan T besar itu ya. Nah, jadi makanya kenapa Tuhan yang besar itu siapa ya? Tuhan yang besar itu ya Tuhan yang unggul ya, yang satu, yang esa. Dan sebenarnya Tuhan-Tuhan kecil itu siapapun berpotensi ya. Nah, justru akhirnya Tuhan-Tuhan kecil ini akhirnya tidak menyadarkan bahwasanya ada Tuhan yang lebih besar dibandingkan Tuhan-Tuhan yang ada gitu. Dan ya tidak menutup diri bahwasanya memang banyak dan terjadi, dan mungkin kita salah satu pelakunya. Nah, tadi kita kembali lagi bahwasanya karena manusia ini juga memiliki kebutuhan atas kepasrahan dirinya ataupun ketidakmampuan dirinya, makanya dia akhirnya mencari Tuhannya. Dan ini banyak kita lihat ya peristiwa-peristiwa, dokumentasi sejarah bagaimana manusia ini melakukan proses pencarian Tuhannya masing-masing. Nah, jadi
di situ bahwasanya banyak sekali bahwasanya manusia ini berusaha mencari hakikat Tuhan yang sebenarnya. Nah, tentunya ketidakmampuan manusia dalam menjangkau Tuhan ini, karena ya tadi ya, ketika Tuhan itu sudah dijangkau dan maksudnya ketika Tuhan itu sudah bisa kita bandingkan diri kita dengan Tuhan itu, entah itu berupa kemampuan, entah itu berupa atau apapun. Nah, sebenarnya Tuhan itu sudah dikatakan tidak Tuhan yang sebenarnya. Jadi Tuhannya itu menjadi Tuhan kecil itu. Nah, jadi tentunya berarti ya selalu ada gap ya, bukan ada gap, maksudnya selalu ada jembatan khusus bagaimana komunikasi yang terjadi antara makhluk, kita ini sebagai makhluk kepada Tuhan yang sebagai zat yang memiliki makhluk itu bisa terjadi, dan itu memang tidak bisa langsung terkoneksi langsung, harus ada jembatan nih. Nah, jadi agar terciptanya jembatan itu makanya akhirnya diperlukannya wahyu. Wahyu ini sebagai pedoman, kemudian juga sebagai informasi dari Tuhan kepada manusia, bahwasanya nih kalau kamu ingin bisa mengenal saya, kemudian berinteraksi dengan saya, kamu harus paham dulu. Nah, melalui wahyu ini akhirnya kita bisa belajar, manusia bisa belajar soalnya bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Standar bahwasanya manusia sama manusia aja memiliki standar komunikasinya masing-masing ya. Tapi apalagi dengan Tuhan gitu. Jadi dengan wahyu ini kita bisa menjalin komunikasi. Nah, jadi tadi ya bahwasanya melalui wahyu manusia akhirnya tahu bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, dari komunikasi itu yang berlangsung kepada antara manusia dan makhluk ya, lebih ke makhluk ya, makhluk dan Tuhan ini akhirnya kita lihat bahwasanya wahyu ini pun diberikan tidak bisa asal-asalan ya, karena memang wahyu ini diminta ataupun dititahkan kepada individu-individu, kepada khususnya manusia ya, yang memiliki kategori-kategori tertentu. Jadi bahasanya berlisensi lah. Jadi tidak bisa asal-asal nih wahyu ini diberikan. Makanya kalau dalam Islam sendiri wahyu ini diturunkan kepada beberapa individu. Dan kemudian ini dikenal sebagai nabi ataupun rasul. Nah, kemudian tadi baru kita sampai di situ. Akhirnya makna tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, itu sebenarnya menandakan bahwasanya kita sebagai makhluk itu harus memiliki kepercayaan bahwasanya ada satu Tuhan yang sebenarnya menjadi pusat atau mercusuar keyakinan, dan tidak ada Tuhan-Tuhan lainnya. Jikalau itu Tuhan-Tuhan lainnya itu pun itu memang Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki dampak begitu besar, ataupun Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki power, ya Tuhan-Tuhan duplikat lah, dan akhirnya itu yang akhirnya merusak dasar-dasar kepercayaan kita sebagai seorang manusia. Nah, dan akhirnya tadi menyambung wahyu tadi, bahwasanya akhirnya kalau ya berbagai macam wahyu ya diturunkan ya, seperti Injil, Taurat, Zabur, kemudian Al-Quran, itu diberikan kepada manusia-manusia ataupun individu khusus. Nah, selanjutnya itu pun akhirnya tertulis dan termaktub dalam kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan itu menandakan bahwasanya syahadat itu kan berarti kan bersaksi ya, artinya syahadah ya syahadu itu kesaksian, menegaskan bahwasanya Rasul itu sebagai jembatan penyampaian wahyu tadi, dan itu mungkin kalau di zaman-zaman sebelumnya itu menyesuaikan dengan para nabi-nabi ataupun utusan-utusan lainnya dalam menyampaikan wahyu. Nah, yang menjadi banyak sekali pertanyaan dan kemudian renungan-renungan ya bagaimana akhirnya manusia menemukan Tuhannya, yaitu bagaimana mereka bisa berinteraksi, sedangkan Tuhan ini tidak bisa disentuh secara fisik ataupun ditemukan secara fisik. Nah, ternyata ada batasan-batasan tertentu antara makhluk dengan Tuhan ini. Nah, akhirnya banyak merenung kan, akhirnya banyak sekali merenung manusia ataupun makhluk individu ini terkait penciptaan alam raya ini.
Jadi banyak sekali ya teori-teori yang berkembang bagaimana alam raya ini tercipta seperti teori Big Bang dan lain-lain. Dan saking tidak mampunya manusia untuk mencapai memahami secara fisik ya ataupun secara kontak langsung mengenai Tuhan ini, akhirnya terciptalah beberapa aliran-aliran baru ya seperti agnostik yang bahwasanya alam ini tidak bisa mungkin dimengerti oleh manusia. Nah, padahal sebenarnya yang harus kita sadari dan kita pahami ternyata ada batasan-batasan tertentu, keterbatasan tertentu yang mengakibatkan manusia tidak bisa menyentuh ke sana dan sekiranya membutuhkan suatu tools yang sekiranya bisa membantu manusia untuk memahami ke sana. Salah satunya ialah melalui wahyu tadi. Nah, akhirnya puncak dari itu semua, manusia akhirnya sebagai makhluk ya yang diciptakan oleh Tuhan, itu akhirnya manusia diberikan amanah khusus. Nah, kalau dalam Islam sendiri, manusia dikatakan sebagai khalifah fil ard, ataupun khalifah, ataupun pemimpin di muka bumi ini. Nah, tentunya kalau kita lihat juga, selepas di muka bumi ini nggak selalu harus dengan kekuasaan tertentu ya. Memimpin diri kita sendiri pun itu sebagai bukti kita sebagai khalifah atas diri kita sendiri. Dan sebenarnya setiap manusia nanti atas amanah yang telah diberikan akan diberikan pertanggungjawaban oleh kepada Tuhan ya. Jadi nanti individu-individu itu akan dimintakan pertanggungjawabannya kepada Tuhan. Jadi sudah sewajarnya bahwasanya manusia sebagai khalifah harus memakmurkan, kemudian juga menjaga amanah yang telah diberikan. Dan itu juga itu akhirnya dibuatkan salah satu hukum ya agar kepemimpinan tadi bisa berjalan dengan baik. Kalau Tuhan akhirnya menciptakan itu dengan sunnatullah mungkin. Dengan beberapa aturan-aturan tertentu akhirnya alasan-alasan dan kemudian peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di alam muka bumi ini sudah diatur sedemikian rupa. Kita tidak bisa mengatur matahari berubah menjadi warna biru ataupun warna-warna lainnya sesuai keinginan manusia karena memang sudah diatur sedemikian rupa, sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan fungsi dan kebermanfaatannya masing-masing. Dan itu sebenarnya membantu manusia ya sebagai pemimpin ataupun khalifah di atas muka bumi ini. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang makhluk mengenal Tuhan kita lebih jauh lebih dalam. Agar apa? Agar kita tahu juga peran dan tanggung jawab kita sebagai khalifah. Karena tujuan dan asal muasal kita tentunya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul oleh setiap individu manusia dari zaman ke zaman ya. Dan itu sebenarnya mereka berusaha mencari kebenaran yang sebenarnya. Bagaimana pemahaman-pemahaman mengenai kebenaran itu dicari dan kemudian bisa didapatkan. Dan akhirnya karena karena tidak menemukan jawaban itu, akhirnya mereka kembali lagi ke tradisi tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ke nilai-nilai lama yang sebenarnya akhirnya dikotak-kotakan dan akhirnya menciptakan paradigma sempit ya, dan akhirnya tidak menemukan makna kebenaran sesungguhnya karena tidak melalui proses pencarian. Nah, tentunya akhirnya semua itu kalau harus dilandasi dengan berbagai macam berbagai macam jembatan, salah satunya ilmu pengetahuan. Akhirnya ilmu pengetahuan yang membuat manusia bisa mencapai pemahaman ke sana. Dan kalau kita lihat saat ini bagaimana ilmu pengetahuan khususnya itu sebenarnya sebagai memberikan manusia kemajuan ya hingga saat ini ya. Bagaimana kalau dulu Renaissance atau bagaimana bangsa Eropa akhirnya maju, kemudian juga umat Islam mencapai kemajuan disebabkan ilmu pengetahuan yang maju saat itu. Dan itu akhirnya dengan ilmu pengetahuan itu kita akan melakukan validasi dan verifikasi atas kebenaran-kebenaran. Dan itu menjadikan kita lebih memahami makna proses kepercayaan kita mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Dan itu lebih objektif ya dengan ilmu pengetahuan. Dan itu dengan ilmu pengetahuan sendiri kita akan merekatkan kita kepada ya Tuhan itu sendiri. Dan kemudian dengan ilmu pengetahuan itu kita mengenal banyak pemahaman-pemahaman dan kemudian keyakinan-keyakinan kita semakin berkembang dan akhirnya melahirkan sisi yang bernama tauhid. Tauhid ini yang ini mengesahkan ya. Kemudian dia menauhidkan. Nah, tauhid ini kan kata dasarnya
ahada yuhidu ya, satu tunggal ya. Jadi memang tidak ada opsi lain, hanya itu satu-satunya. Dan ini memang disandingkan dengan Tuhan tauhid ini. Jadi salah satu kontradiksi dari kata tauhid ini kan syirik ya. Jadi syirik ini sangat kontradiksi dengan tauhid. Jadi sudah sepantasnya bahwasanya proses pencarian ataupun fondasi kepercayaan ini juga bisa didasari dengan ilmu pengetahuan ya. Nanti yang mana akan melahirkan keyakinan dan tauhid ini, dan kemudian dari situ juga akan melahirkan sebuah keimanan dan keilmuan. Dan ini ya slogan-slogan yang sebenarnya sudah sangat terngiang ya, iman ilmu amal ya. Jadi itu salah satu slogan. Nah itu sebenarnya ada maksud dan tujuannya serta latar belakangnya. Jadi sudah sepantasnya kalau kita balikan lagi, sebenarnya teroris ini tidak berusaha orang teroris ya, atau orang-orang yang melakukan tindakan terorisme ini tidak memaknai dan tidak menggunakan anugerah pikiran yang diberikan oleh Tuhan sebaik-baiknya, sehingga apa, tradisi-tradisi yang akhirnya tercipta itu akhirnya mengkotak-kotakan mereka dalam pandangan-pandangan tertentu. Nah di HMI kita berusaha untuk menggerakkan itu, kita berusaha untuk menggunakan anugerah yang tadi diberikan oleh Tuhan tadi, agar apa? Agar kita benar-benar memahami kebenaran yang sebenarnya, dan juga kebenaran itu akhirnya melahirkan sebuah iman dan ilmu. Ya, dengan ilmu pengetahuan juga akhirnya manusia bisa mencapai titik saat ini, dan juga dengan ilmu juga proses verifikasi dan validasi atas kebenaran itu akan teruji. Nah, jadi apakah dikatakan HMI adalah sebagai teroris? Ya jawabannya tidak, kecuali HMI melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan ancaman, dan tentunya itu sangat berseberangan ya dengan tujuan HMI sendiri. Nah, itu sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai apakah HMI dikatakan sebagai teroris atau tidak, dan tentunya ini akan memancing kita ya untuk mencari sebenarnya dan sebagai tugas challenge tertentu ya, sebagai seorang mahasiswa, sebagai intelektual di tengah-tengah masyarakat, bagaimana stigma-stigma yang tersebar itu bisa diretas dan kemudian diberikan pemahaman. Dan itu sudah tadi ya tersanding juga dalam tujuan HMI, bahwasanya kita memiliki tugas untuk menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata salah. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan ya sama Kanda Farhan mengenai teroris, terus mulai sejarah teroris, dan yang berakhir apakah HMI itu teroris atau bukan. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Kanda Farhan bahwa sebenarnya teroris itu maksudnya HMI bukanlah sebuah organisasi teroris gitu, ataupun nilai-nilainya yang berdasarkan tindakan teroris itu tidak terdapat di dalam HMI gitu. Sebab bahwa di HMI itu sendiri kita dibina untuk menjadi kader-kader yang intelektual dan memiliki kepercayaan. Nah, kepercayaan itu berlandasan kepada kebenaran. Nah, kebenaran yang mutlak yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita juga diajarkan bahwa manusia itu memerlukan suatu bentuk kepercayaan. Nah, kepercayaannya itu harus berdasarkan kebenaran. Nah, sehingga kepercayaan akan melahirkan sebuah nilai-nilai yang kemudian nilai-nilai ini akan melembaga menjadi tradisi atau budaya, sehingga tradisi ini akan berdampak pada peradaban. Nah, secara singkatnya seperti itu mengenai penjelasan Kanda Farhan. Kemudian sempat disinggung juga bahwa kita ini harus percaya terhadap Tuhan yang satu. Gitu. Nah, Tuhan yang satu di sini disebutkan bahwa Tuhan yang mutlak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sempat disinggung juga bahwa kita ini manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai wakil Tuhan yang berdampak pada perkembangan atau semua isi yang ada di muka bumi ini. Jadi
pada dasarnya kita juga harus memerlukan suatu bentuk kepercayaan itu mengembalikan lagi tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri. Cara singkatnya seperti itu. Kemudian ini karena tadi sudah cukup detail ya yang dijelaskan oleh Kanda Farhan mengenai secara tidak langsung tadi sudah mengenai NDP bab 1 ya, dasar-dasar kepercayaan. Nah, kemudian jika teman-teman nanti ada yang ingin bertanya mengenai kenapa sih kita harus percaya Tuhan gitu, ataupun apa sih landasannya kita percaya gitu. Nah, itu bisa atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih janggal gitu di benak teman-teman gitu. Nanti langsung bisa komen aja di komen YouTube atau bisa langsung setelah nonton nih, langsung komen di grup WhatsApp yang Tarik Sis. Nah, nanti kita bisa lanjut diskusi di situ. Itu untuk sharing-sharing singkat lah pada malam hari ini. Nah, untuk melanjutkan sharing-sharing setelahnya, nanti akan disampaikan pertemuan selanjutnya gitu. Cukup sekian dari kajian malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Kanda Farhan bisa kita kita terima ilmunya, terus kemudian kita renungkan, bahkan kalau bisa diaplikasikan, alhamdulillah gitu. Nah, untuk yang terakhir, jadi intinya pada diskusi malam ini bahwa manusia itu membutuhkan sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan akan melahirkan sebuah nilai-nilai dan kemudian akan melembaga menjadi tradisi atau kebudayaan yang akan berdampak pada peradaban. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.